Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita ingin menyampaikan pesan dari yang Syekh Siti Jenar masih berlanjut seperti kemarin. Ini menggunakan bahasa Jawa. Emang hampir 90% menggunakan bahasa Jawa pesan-pesannya. Urip ojo pisan-pisan rumangsa, tapi kudu bisa ngrumangsani sapa wujudku. Nah niku lho maksude niku panduane. Kowe kudu bisa ngerti kisahe. Intine awake dhewe ini kudu ngerti kisahe. Kisah pertama, totos, tetes, titis. Dununge asal usule sangka endi sangkan paraning wujud. Nah, ini termasuk ilmu-ilmu yang sangat dalam, tapi nanti dijabarkan sesuai dengan logika biar bisa diterima. Ini petunjuk yang pertama, ini kalau dijabarkan, intinya kita hidup itu tidak boleh istilahnya itu merasa benar, merasa pinter, merasa benar. Melainkan malah dibalik, kita selalu merasa bersalah, merasa jelek, merasa bodoh. Nah, ngrumangsani sapa wujudku. Nah, wujud kita itu kan orang kecil, orang jelek, orang hina, orang rendah. Intinya kan begitu. Jadi di dalam perjalanan kita jangan sekali-kali kita itu jiwanya seolah-olah itu merasa pinter, merasa benar, merasa lebih, apalagi merasa sombong. Itu jangan sekali-kali. Kita harus mengambil jalan yang terendah intinya. Nah ibaratnya awake dhewe iki sapa no nek sombong. Kita kan tidak mempunyai kemampuan sekecil apapun. Ilmu-ilmunya Allah, kita hidup ini juga fasilitas dari Allah, jiwa raga seisinya sampai 7 hijab itu milik Allah tidak. Kita hidup itu tidak punya apa-apa sama sekali, seujung rambut pun tidak mempunyai kekuatan. Maka kita mengambil jalan yang paling rendah, yang sangat rendah, yang paling rendah, paling jelek, paling hina, sudah tidak ada di bawahnya lagi, intinya di situ. Di sini ada kisah totos, tetes, titis, dununge asal usule sangkan paraning dumadi, kaya dalan. Intinya kita hidup itu kan dari sesuatu yang hina, diciptakan dari sesuatu yang hina. Dan kita dalam bentuk hina juga. Kita dilahirkan dari sesuatu yang hina tapi dianggap suci. Maka kita berasal dari sesuatu yang suci. Kita pulang pun harus mencapai tingkatan suci. Intinya di situ. Kalau kita merasa ya malah rusak, tidak menjadi suci. Karena kita bisa menjadi manusia suci, wujud yang suci. Karena kita tahu asal usulnya. Asal usulnya ibaratnya barang sing nista. Terus kita diberi hidup ini semuanya fasilitas, tidak punya kemampuan dalam sekecil apapun. Ilmu juga ilmunya Allah, maka tidak boleh untuk sombong, tidak boleh untuk pamer. Ini yang kita bawa semua ini adalah ilmunya Allah. Terus kita nyampe di tempat forum ini adalah fasilitas Allah. Kekuatannya yang memberi Allah. Lah terus apa yang kita banggakan? Tidak ada sebenarnya. Maka kita suruh mengambil jalan yang terendah. Jadi yang dimaksud dununging asal usuling sangkan paraning dumadi wujud niku asal wujute ya bentuke kaya ngoten niku
dari bentuk sesuatu yang sangat rendah, sangat hina, tapi itu dianggap suci. Kita dilahirkan dalam bentuk suci, nanti kita mati pun harus dalam bentuk yang suci. Jangan kita dilumpuri materi atau perjalanan-perjalanan perangkap iblis. Jadi harus suci. Tapi kalau kita masih meninggalkan sesuatu yang belum dimandatkan atau belum diserahkan kepada orang lain atau dijariahkan kepada orang lain, itu namanya belum suci. Masih membawa fasilitas Allah yang disimpan di muka bumi, kita akan tanggung jawab. Intinya diberi fasilitas untuk lahir sampai mati, terus dia mati tidak dikembalikan, kita akan tanggung jawab. Nah di situ kita harus tahu, makanya kok tidak sama dengan orang lain? Ya beda. Sebab kita belajar dari guru akhirat, orang umum belajar dari buku dan orang pintar. Bedanya di situ. Kalau dikatakan beda ya jelas beda. Arahnya beda. Ya tidak apa-apa. Kita yang penting kan mengikuti yang orang-orang yang sudah praktek di sana. Selanjutnya, kowe nalika urip weruh wujud apa? Kowe yen wis mati kudu weruh wujude apa sing kok tandur maune. Intine kehidupan akhirat niku semuanya ditanam dari muka bumi. Jadi nalika urip niku kudune nyusun kekuatan untuk pembekalan di alam akhirat. Kowe nalika urip weruh wujud apa? Wujude nggih wujud praktek niki wujud alam dunya seadanya, sealam-alam. Istinya kita hidup ini seluruh alam semesta itu adalah untuk fasilitas kita. Lah semuanya itu disusun untuk perjalanan, untuk pembekalan nanti kehidupan di alam abadi. Jadi ada tumbuh-tumbuhan, fasilitas apa saja, itu semuanya akan dihimpun terus dikembalikan di jalan Allah. Intinya di situ. Dikelola. Kita dilahirkan di muka bumi, terus difasilitasi komplit. Nah, fasilitas yang ada seluruh alam ini dikelola. Supaya menjadi amalan akhirat, biarpun tumbuh-tumbuhan harus dikelola, menjadi makanan dan seterusnya, menjadi amalan akhirat. Seumpama kita tanam tumbuh-tumbuhan apa saja, itu ya langsung dijariahkan di jalan Tuhan, itu namanya dikelola terus langsung dikembalikan di jalan Tuhan itu semua. Tidak ada yang terkecuali. Sapa kowe, sapa pasanganmu kudu ngerti kisah lan wujude. Intinya seperti ini. Kita hidup itu berasal dari keturunan apa? Dan kita mencari jodoh juga dari keturunan apa, kita harus tahu. Sebab darah itu pengaruh. Sanad ilmu penting, sanad darah pun juga ternyata di sini ada rumusnya. Kita mengambil pasangan harus dari darah orang yang baik. Terus kita diusahakan berasal dari orang baik juga. Intinya, kita kedua-duanya harus mencari keturunan-keturunan atau dasar-dasar dari orang yang baik. Intinya di situ. Pasanganmu wujud titis kudu ngerti kisah wujud ojo arep-arep dungane. Kalau kita memilih pasangan, ibaratnya mengambil jalan yang salah, kita akan rugi. Sebab pasangan kita yang berasal dari darah-darah iblis, kita mengambil keturunan dari orang-orang seperti itu, kan orang-orang yang kena perangkap iblis, doanya tidak diterima di alam akhirat. Intinya di situ.
Aku mengambil contoh sulit, sudah kita jelaskan bentuknya seperti itu. Susah cara mencari contoh. Memang arahnya itu. Iman Islam kantil neng lambi sapa sing kedunungan. Ora mesti ana kabeh padha sambung atine. Nah, ini yang dimaksud. Semua orang ngomong iman, ngomong Islam. Tapi siapa sebenarnya orang yang mencapai tingkatan iman dan Islam? Sangat kecil. Semua orang ngomong, orang Islam, orang iman. Itu semua orang, 99%. Tapi kalau dilihat ilmu-ilmu Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad, turun-temurun, sedalam ini. Lah terus nilainya kita hidup ini sampai di mana kapasitasnya? Apakah pantas ngaku wong Islam? Apakah pantas kita ngaku orang iman? Yang ada hanya semoga mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah. Kalau dinilai kapasitas yang kita perbuat 0%. Tidak ada nilainya. Kecil sekali nilainya. Makanya tidak usah ngomong iman Islam digeber-geber di dalam forum atau mulut. Tidak pas. Intinya di situ. Tidak pas. Kita sadar diri. Siapa sih kita? Orang kecil. Tidak usah banyak ngomong tentang ilmu yang dalam-dalam. Tidak usah ngomong. Kita adalah orang kecil. Nilainya kecil, kapasitasnya kecil. Kalau dibanding orang-orang yang sudah pinter-pinter debat di sana, kacau, kita tidak ada nilainya. Kita hanya sebatas usaha. Sama-sama menyampaikan pendapat, semoga ada yang bermanfaat sebatas itu. Sama-sama menyampaikan pendapat, semoga ada yang bermanfaat, itu rumusnya kita. Sebab di muka bumi ini adalah penuh kebebasan, tidak ada keterbatasan, semuanya diberi hak yang sama, mendapat perlindungan yang sama. Jadi kita ya gede hati istilahnya, tapi jangan besar kepala. Di situ kuncinya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.